pilot pesawat terbang memiliki keterbatasan pandangan dalam jarak dekat. Pilot tidak bisa melihat objek yang dekat dengan pesawat, terutama di bagian bawah pesawat. Untuk itu, saat berada di darat, pilot membutuhkan panduan dari luar, misalnya ketika memarkir pesawat. Karena suara pesawat sangat bising, tidak mungkin memberi apa-apa dengan suara atau sempritan seperti tukang parkir di minimarket. Untuk itu, digunakan kode-kode menggunakan gerakan tangan. Kadang digunakan juga alat bantu berupa marshalling pad yang berbentuk seperti raket pingpong, atau jika pada malam hari menggunakan tongkat flashlight. Kegiatan mengarahkan pesawat ini disebut sebagai air marshalling. Orangnya disebut sebagai marshaller. Kadangkala, jika pesawat berukuran besar dan posisi kokpit tinggi, contohnya pada Boeing 747, dibutuhkan 2 orang marshaller, terutama pada saat roda pesawat akan berhenti di titik parkir yang ditentukan. Marshaller yang satu berada dekat dengan roda pesawat, tidak terlihat oleh pilot. Yang satunya berada jauh di depan pesawat, tetapi dia tidak bisa melihat roda pesawat dengan jelas. Maka, marshaller yang berada di dekat roda memberikan kode kepada marshaller kedua, dan marshaller kedua ini meneruskan kepada pilot. Dalam video ini, kita akan membahas kode-kode yang digunakan dalam air marshalling. Tentunya, kode-kode standar, bukan yang kebanyakan tingkah seperti ini. Yang pertama adalah say hello. Gerakan dengan mengangkat tangan kanan ini memberitahu kepada pilot posisi marshaller berada. Kemudian, gerakan this way. Ini bisa dilakukan dengan menunjuk menggunakan tangan kiri atau mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan menghadap ke dalam. Kode ini memberitahu agar pesawat menghadap tepat di depan marshaller. Jika memerintahkan pesawat untuk maju mendekat ke marshaller, maka kodenya adalah menggerakkan tangan ke belakang. Posisi lengan menjulur ke depan dan menggerakkan di bagian siku. Telapak tangan menghadap ke atas kemudian ke belakang. Gerakan ini diulang-ulang. Namun, gerakan ini hanya dilakukan ketika pesawat tepat berada di depan dan berhadapan-hadapan dengan marshaller. Perintah agar pesawat tetap berjalan lurus bisa juga dengan gerakan merentangkan lengan dan menggerakkan tangan dari siku ke samping. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Gerakan ini juga berlaku kemanapun arah pesawat, baik menghadap ke marshaller maupun tegak lurus dengan marshaller. Pokoknya, pesawat harus berjalan lurus sesuai arah pada saat itu. Untuk memberitahu agar pesawat memperlambat, maka menggunakan gerakan melambai tangan ke bawah. Telapak tangan menghadap ke bawah. Belok kanan dan belok kiri, kodenya adalah salah satu tangan lurus ke samping, tangan satunya bergerak ke atas ke bawah dengan poros siku. Jika berbelok ke kanan, maka tangan marshaller yang lurus adalah tangan kiri. Sebaliknya, jika belok kiri, tangan yang lurus adalah tangan kanan. Ini karena pilot dan marshaller berhadapan-hadapan. Intinya, pilot mengikuti arah yang ditunjuk tangan yang lurus. Ini jelas membutuhkan kecerdasan spasial dari seorang marshaller. Jika sampai marshaller masih bingung kanan dan kiri, maka bisa ruwet. Perintah berhenti adalah menyilangkan tangan di atas kepala. Jika menggunakan marshalling pad, yang disilangkan adalah marshalling pad-nya. Kemudian, dengan tangan di atas kepala dan telapak tangan menghadap ke depan, lalu mengepal dengan ibu jari di kepal. Ini memberitahu pilot agar mengaktifkan rem.
Untuk melepas rem adalah sebaliknya, yakni dengan membuka telapak tangan. Gerakan ke bawah dengan ibu jari bertemu adalah informasi bagi pilot bahwa wheel chock atau pengganjal roda pesawat dipasang. Ini juga perintah bagi kru darat untuk memasang pengganjal tersebut. Gerakan sebaliknya adalah instruksi untuk melepas wheel chock. Lalu, gerakan seperti ini bukan mengancam membunuh pilot, tetapi ini adalah instruksi untuk mematikan mesin. Jadi, tidak perlu ditambah ekspresi wajah dibengis-bengiskan. Instruksi untuk menyalakan mesin, tangan kiri merentang miring ke atas dan tangan kanan membuat gerakan melingkar. Jika pesawat memiliki mesin lebih dari satu, jari tangan kiri bisa digunakan untuk menunjuk jumlah mesin yang dinyalakan. Untuk pesawat yang sayapnya bisa dilipat, misalnya pesawat F-18 di kapal induk, ada instruksi untuk melipat atau membuka sayap pesawat. Ini juga berlaku bagi helikopter yang paling-palingnya bisa dilipat. Instruksi untuk melipat adalah seperti ini. Sedangkan untuk membuka adalah sebaliknya. Jika sayap atau paling-paling sudah membuka sempurna, maka diinstruksikan untuk mengunci dengan gerakan menepuk siku kanan dengan telapak tangan kiri. Untuk pesawat dengan rak senjata internal, misalnya F-22 atau F-35, ada instruksi untuk membuka atau menutup weapon bay door atau pintu tempat senjata. Ini perintah membuka dan ini perintah menutup. Perintah untuk menurunkan atau menaikkan flaperon sayap adalah gerakan seperti ini. Ini perintah menurunkan flaps. Dan ini instruksi menaikkan. Pesawat di kapal induk dilengkapi dengan kait atau hook. Untuk menurunkan hook, instruksinya adalah dengan gerakan seperti ini. Sedangkan untuk menaikkan, gerakannya seperti ini. Ini adalah instruksi untuk membuka atau menutup rem udara atau air brake. Instruksi membuka, instruksi menutup. Perintah take off atau lepas landas, salah satu tangan ke bawah, dan tangan satunya melakukan gerakan memutar dan diakhiri gerakan seperti melempar. Arah tangan yang melempar ini mengindikasikan arah take off. Untuk lepas landas pesawat pada kapal induk yang dibantu dengan sistem catapult, gerakan kode take off ini sedikit berbeda. Gerakannya seperti menembak yang disebut sebagai shooter. Kode-kode instruksi untuk pesawat pada kapal induk lebih banyak lagi, karena terkait dengan pemasangan shuttle catapult, kabel arrestor, dan sebagainya. Terlalu panjang kalau dibahas satu-satu. Inilah beberapa kode gerakan marshaller di kapal induk. Untuk pesawat yang bisa lepas landas vertikal, misalnya F-35, instruksi take off secara vertikal adalah seperti ini. Ini juga berlaku untuk helikopter sebagai instruksi bergerak ke atas. Sekarang, kita bahas kode untuk helikopter. Untuk helikopter, ini instruksi untuk hovering atau diam melayang. Dan ini instruksi untuk turun. Kemudian, ini instruksi agar helikopter yang sedang terbang bergerak ke kanan atau ke kiri. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Kemudian, ini perintah untuk mendaratkan helikopter. Kemudian, ada kode-kode gerakan yang berkaitan ketika helikopter digunakan mengangkat beban menggunakan tali. Ini beberapa kode-kode gerakannya.
Itulah sebagian gerakan atau kode-kode yang digunakan dalam air marshalling. Sampai jumpa.